Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Berkat nikmat serta karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri setiap hari, merasakan nikmatnya iman dan indahnya hidup dalam keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar pimpinan umat Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk kepada umat yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga urusan saya dan urusan kita semua selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang harta dan kewajibannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk saya dan teman-teman sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelumnya perlu kita ketahui ada beberapa macam bahaya fitnah di dunia ini yang keberadaannya di sekitar kita atau sangat dekat dengan kita. Fitnah yang terbesar ini diantaranya adalah fitnah harta dan kekayaan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah termasuk orang-orang yang rugi." Jika kita lihat di berbagai negara Eropa misalnya, banyak ditemukan kasus kematian bunuh diri dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata korban berprofesi dengan pendapatan atau gaji yang tinggi. Lihat dari kasus ini, kenyataannya adalah bahagia tidak selalu berupa harta yang berlimpah. Pada orang-orang yang melakukan kasus bunuh diri ini, kebanyakan mereka tidak memikirkan apa tujuan hidup mereka dan apa tujuan mereka mengumpulkan harta yang banyak ini. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Islam sebagai rahmatan lil alamin selalu mempunyai cara dan jalan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani setiap umatnya. Dalam harta, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan infak dan sedekah. Dari ketiga ini, apa perbedaannya? Yang pertama dan posisi yang paling pertama adalah zakat. Zakat adalah wajib karena memiliki nisab dan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Dalam Al-Quran disebutkan ada 8 orang yang haknya tidak boleh digeser. Yang pertama adalah fakir, kedua miskin, kemudian amil, mu'alaf, rikob, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang kedua adalah infak. Infak merupakan pemberian yang berupa materi. Seperti misalnya seorang saudagar menginfakkan karpet untuk di masjid, maka karpet ini bersifat infak bagi si saudagar ini. Kemudian bagaimana jika kita tidak mampu untuk mengeluarkan infak? Maka ada cara yang ketiga, yaitu sodako. Sodako biasanya pemberian yang bukan berupa barang, seperti jasa misalnya. Seperti kita memberikan jasa dan waktu kita dalam pembangunan masjid. Lalu bagaimana jika kita tidak mampu untuk memberikan materi dan tidak mampu untuk memberikan jasa kita? Maka sedekah yang terbaik adalah tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh, yang artinya senyumanmu kepada saudaramu adalah sedekah. Baik teman-teman, zaman sekarang dan bahkan dari dulu, segala sesuatu memang sudah diukur dengan uang. Keberhasilan seseorang diukur dengan uang, kesuksesan seseorang diukur dengan uang. Bahkan kebaikan seseorang pun diukur juga dengan uang. Harta memang sudah menjadi tolak ukur segala-galanya. Bahkan kesopanan bisa secara spontan muncul hanya karena uang. Sebaliknya, kejujuran pun bisa pudar juga karena uang. Ironisnya, saudara kandung bisa lupa kalau mereka terlahir dari rahim yang sama hanya karena uang. Seorang haji melupakan tetes air mata taubatnya di Baitullah hanya karena uang.
Para penerima amanah melupakan sumpahnya di bawah naungan Al-Quran juga karena uang. Bahkan Allah pun bisa ditipu hanya karena uang. Dalam Sahih Muslim dijelaskan, hati seorang yang tua akan selalu merasa muda karena kecintaannya kepada dunia. Manusia memang tidak pernah puas. Mereka akan terus mencari dan menambahkan apa yang ada. Hal ini sudah tergambar jauh sebelum glamoritas bermunculan seperti sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andaikan anak keturunan mempunyai 2 lembah harta, tentu dia masih menginginkan lembah yang ketiga. Padahal yang memenuhi perut keturunan Adam hanyalah tanah belaka. Hadis riwayat Muslim. Sayangnya, setelah uang itu diraup dan dikumpulkan, mereka lupa bahwa ada kewajiban yang harus dikeluarkan, yaitu zakat. Zakat tidak hanya berupa 2,5 kg beras atau jika diuangkan Rp12.000, tetapi ada zakat lain, yaitu zakat mal, zakat perniagaan, zakat perusahaan, zakat profesi, dan lain sebagainya. Ketika kewajiban itu tiba, maka yang ada adalah keengganan untuk mengeluarkannya. Banyak alasan yang kemudian dimunculkan, mulai ketidaktahuan bagaimana cara menghitungnya, kepada siapa harus disalurkan, dan apa saja yang harus dikenakan zakat, dan lain sebagainya. Padahal dalam suatu surah di Al-Quran sudah dijelaskan, yaitu pada surah At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sodakotan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, watutohiruhum watuzakihim. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, dan mensucikan mereka. Washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka, sesungguhnya doa kamu itu sakanul lahum, menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam ayat lain juga disebutkan yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, maksudnya yang tidak meminta-minta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Kedua ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa harta yang kita miliki tidak sepenuhnya adalah hak kita, melainkan ada sebagian yang menjadi hak fakir miskin atau kaum du'afa. Bahkan di surat At-Taubah ayat 103, Allah menjelaskan dengan kalimat amr atau kalimat perintah untuk ambillah, maka hukumnya adalah wajib. Dalam terminologi fikih, wajib diartikan sebagai pekerjaan yang ketika kita melaksanakannya, kita mendapat pahala, dan apabila kita tidak melaksanakannya, kita mendapat dosa. Maka dengan ayat ini, tidak ada lagi alasan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk tidak mengeluarkan zakatnya. Dalam riwayat Imam Bukhari dijelaskan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya kelak di akhirat akan berubah menjadi ular bermata satu. Ular ini akan melilit leher tuannya dan berkata, "Aku adalah hartamu, aku adalah uangmu yang tidak engkau berikan haknya kepada mereka yang berhak mendapatkannya." Entah apa sebabnya, sudah banyak puluhan hadis dan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz, para penceramah, atau bahkan orang-orang ini membaca dan mendengarnya secara langsung dari kitab-kitab tafsir. Namun tetap saja enggan mengeluarkannya, enggan untuk memberikan zakatnya, dan tetap tidak mau tahu akan kewajiban mengeluarkan zakat. Sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat muslim untuk saling mengingatkan kepada sesama muslim lainnya. Jika kita melihat pada sejarah pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau membuat undang-undang yang membolehkan untuk memerangi orang-orang kaya yang enggan membayar zakat, sehingga orang-orang kaya ini akan selalu membayar zakat karena takut diperangi. Saudara-saudaraku, kenapa semua ini bisa terjadi? Jawabannya adalah sangat sederhana, karena orang-orang ini sudah terkena penyakit hubud dunia, yaitu sangat mencintai dunia dan benci akan hal-hal tentang kematian. Sehingga karena penyakit ini hati mereka tertutup dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada di hati mereka hanyalah keuntungan dan keuntungan. Sementara jika mereka berzakat, mereka akan merasa rugi karena hartanya akan berkurang karena mengeluarkan zakat. Padahal zakat hanya mengeluarkan
2,5% dari harta yang kita miliki. Dengan ini artinya hati mereka sudah tertutup, berkerak dan berkarat. Padahal jelas setelah perintah untuk berzakat, Allah akan memberikan janjinya, yakni akan membersihkan harta dan jiwa mereka dan akan memberikan ketentraman jiwa. Subhanallah, sesungguhnya tidak ada yang diharapkan dari seorang hamba Allah selain ketentraman jiwa. Ketentraman karena sudah menyelesaikan kewajiban, ketentraman karena sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika kita sering melihat orang miskin yang hidupnya tenang, senang, dan menang. Dan kita sering nih melihat orang kaya yang terlihat resah, gelisah, dan takut kebutuhannya tidak terpenuhi. Sebagai akhir dari pesan ini, saya mengajak semuanya untuk sama-sama memahami filosofi tukang parkir, di mana ketika ada mobil yang menghampiri area parkiran sang tukang parkir ini, dia akan merasa sangat senang dan gembira, karena artinya ada rezeki yang menghampirinya, mulai dari 1 mobil, 2 mobil, hingga mobil-mobil seterusnya. Hingga tak jarang, sang tukang parkir ini bisa mengendarai segala jenis mobil yang tertitip di area parkirnya. Kemudian dia akan menjaga mobil-mobil yang tertitip ini hingga sang tuan mobil mengambil mobilnya kembali. Dengan ikhlas si tukang parkir ini akan mempersilahkannya, karena sang tukang parkir ini tahu bahwa apa yang tertitip di area parkirnya hanyalah titipan. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah, maka keengganan untuk membayar zakat akan tertepis dengan sendirinya. Sudah banyak bukti bahwa ketika Allah ingin mengambil nikmatnya yang ia berikan kepada hambanya, ia hanya berkata, kun fayakun, maka nikmat yang ada di hamba tersebut akan hilang dengan sendirinya. Semoga kita semua menjadi hamba yang Allah cintai, Allah ridhoi, dan Allah berkahi. Ikan hiu makan tomat. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.